Oke, selamat datang di tutorial A-Frame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan komponen proxy event. Di sini saya punya sebuah scene A-Frame sederhana dengan dua buah segitiga dan satu buah kotak. Kita lihat code-nya ya. Nah, di sini adalah scene A-Frame saya. Di sini saya punya A-Frame Exa dan saya pasang juga event set component. Saya punya sebuah kamera dan sebuah kursor. Dan saya punya dua buah entity. Yang entity yang pertama itu adalah dengan text up, atau yang kedua dengan text down, dan punya primitive triangle masing-masingnya. Primitive triangle yang pertama tidak diputar, dan primitive triangle yang kedua diputar. Karena saya tidak ingin si tulisannya juga ikut berputar, maka saya pasang primitive triangle-nya di dalam dari entity-nya. Seperti ini. Dan saya juga punya sebuah box dengan ID box, dan positionnya di 1, 1,5, dan min 3 di sampingnya. Kalau misalkan sekarang saya ingin mengklik tombol up ini dan menyebabkan si kotak ini naik ke atas, atau ketika saya klik down sini dan saya pengen turun ke bawah, kita bisa melakukannya menggunakan event set komponen tentunya. Kita bisa pasang event set di masing-masing up dan down ini untuk menggerakkan si kotak ini. Kita coba menggunakan event set ya. Di sini saya akan pasang di dalam triangle-nya sebuah event set. Saya akan kasih nama event set-nya sebagai atas. Ya, event set ini akan punya eventnya klik. Jadi kalau misalkan diklik si segitiganya, apa yang terjadi? Di sini saya akan bilang tolong targetnya ke box saya. Jadi tolong target jangan mengubah properti dari entitas saya ini, tapi ubah target saya, yaitu si box. Apa yang saya ubah? Yang saya ubah adalah animation.property. Tolong set animation.property daripada box sebagai position. Tolong set animation.to daripada box saya sebagai 1, 2,5, 3. Oke, kita akan coba ya. Sekarang saya akan pindahkan kursornya ke segitiga saya klik, dan si kotaknya bergerak ke atas. Saya akan lakukan hal yang sama untuk yang down ini. Kita copy aja ya. Nah, kita akan pasang si event setnya di dalam triangle-nya saja. Jadi event set di sini saya akan pasang bawah. Sekali ini positionnya akan saya kecilkan. Target box, animation property, animationnya ke bawah. Kita coba ya. Sekarang saya akan klik ke atas. Saya akan klik ke bawah. Ya, ke atas dan ke bawah. Nah, kita bisa lakukan hal ini dengan menggunakan event set component, ya. Tapi kita juga bisa melakukan ini dengan menggunakan yang namanya proxy event. Jadi di sini kalau Anda perhatikan code-nya, pergerakan daripada si benda ini, si kotak ini, itu seluruhnya ada di dalam tombol yang kita buat gitu ya, si segitiganya itu. Ini jadi masalah kenapa? Karena kalau misalkan kita punya banyak code di dalam si segitiga itu, kita jadi pusing sendiri bagaimana mengubahnya begitu. Karena kan si code buat kotak yang kita punya itu ada di entity sini, tapi juga ada di entity yang sini begitu. Kita jadi bingung lama-lama. Kalau kita punya scene yang lebih besar, kita akan jadi bingung sendiri kemana sih kita taruh si animation kita ini. Kalau animationnya ada di mana-mana begitu ya. Saya pengen kita punya animationnya si kotak itu semuanya di dalam kotak semua animationnya. Baru kita panggil di event set. Nah, bagaimana caranya? Saya pengen semua animasi saya ini semuanya berada di dalam entitas kotak saya, supaya nggak kemana-mana. Tapi kita pengen panggil animasi yang ada di kotak ini dari button yang saya buat. Nah, kalau Anda pengen seperti itu, maka Anda perlu yang namanya proxy event component. Proxy event component ini adalah sebuah komponen tambahan yang bisa kita tambahkan ke dalam A-frame scene kita. Jadi di sini kita bisa lihat ada script tag-nya, kita bisa copy aja script tag-nya ini. Dan kita pasang ke HTML kita. Proxy event component, oke. Nah sekarang saya akan buang event set saya yang atas dan bawah ini. Kali ini saya akan pasang si animasinya itu di dalam box saya. Saya akan buat animation atas, gitu ya.
sebagai propertinya yang tadi ya. Propertinya adalah position. To-nya adalah ke 1, 2,5, min 3. Ya. Start event-nya, saya akan bilang tolong kalau misalnya dia ada event namanya atas, dia akan bergerak ke atas. Kita akan pasang beberapa animation. Kalau animationnya bawah, dan kalau animation recent. Kita akan buat ini di ke 0,5. Kita akan buat ini ke balik 1,5. Ini adalah kalau bawah. Ini adalah kalau klik. Jadi kalau kita klik si kotaknya, si box ini, dia akan kembali ke posisi awalnya di tengah-tengah. Nah, sekarang saya pengen memproxy event atas dan bawah ini melalui entity saya yang di atas dua ini ya. Oke, kita akan pasang proxy eventnya kita. Kita akan pasang eventnya di sini, di dalam entities triangle kita. Kita akan bilang proxy event. Kita boleh kasih nama ya, seperti biasa ya. Kita akan bilang, tolong proxy event dari namanya event click. Ya. Event click ini diubah jadi namanya apa? Diubah jadi namanya atas. Ke siapa? Tolong ke si box. Jadi tolong ubah event click di triangle ini menjadi event yang namanya atas. Terus lempar dia ke entitas manapun yang namanya box. Kita gerakan ke up, kita klik, nah dia bergerak ke atas. Kita akan pasang proxy event yang sama di bawah, di entitas ini. Oke, kita akan bilang kali ini tolong jadi eventnya namanya bawah. Kita akan coba klik bawah, klik atas, klik biasa. Nah, proxy event kita sudah berfungsi. Jadi Anda bisa lihat dengan menggunakan proxy event ini, semua animation kita ini hanya berada di dalam box yang ada di sini. Kita tidak lagi punya animation yang terpisah di tombol yang mana, begitu ya. Tapi kita punya semua animation yang kita punya untuk box ini di dalam entitasnya sendiri. Sehingga kita tidak lagi pusing kalau kita pengen tambahkan animation atau kita pengen ubah-ubah nilainya. Jadi di sini saya akan menambahkan sebuah cosmetic improvement gitu ya di dalam scene kita. Di sini kalau Anda perhatikan tombol kita ini terbuat dari triangle 2 dimensi. Sehingga kalau misalkan kita lihat ke samping, dia akan jadi flat begitu ya dan tidak bisa diklik tentunya. Kalau misalnya hilang apalagi. Kalau kita punya sebuah UI element di dalam sebuah scene 3 dimensi khususnya buat VR, maka sebaiknya si UI element tersebut akan selalu menghadap kamera kita. Nah, gimana caranya? Kita bisa menggunakan sebuah komponen yang namanya look at. Jadi, di sini kita punya sebuah komponen yang namanya A-frame look at komponen. A-frame look at komponen ini bisa kita gunakan untuk mengarahkan benda melihat sesuatu. Oke. Caranya gampang sekali. Kita tinggal menambahkan script ini. Kita akan tambahkan A-frame look at, ya. Kemudian kita akan pasang, misalkan di sini buat yang atas ya, kita akan pasang look at ke mana? Ke cam kita. Karena saya punya kamera, sudah kasih ID namanya cam. Jadi sekarang perbedaannya, si tombol yang up ini, kalau kita lihat, akan bergerak mengikuti kamera saya. Sehingga dia selalu menghadap kamera, dan bisa selalu diklik, tidak seperti tombol bawahnya. Kalau kita pengen pasang tombolnya di bawah, kita akan pasang dia di bawah sini. Look at. Ya. Ya. Maka kita punya sekarang sebuah UI element up and down ini yang selalu menghadap ke arah kamera saya. Sekian tentang penggunaan dari proxy event component dan juga penggunaan dari look at component. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.